Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Senang kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat. Dan saya kali ini sungguh senang sekali bisa bertemu kembali dengan Gumilang. Lama nggak lihat Gumilang sejak awal semester ini. Dan saya sungguh kaget tadi Gumilang bergabung. Dan ketika saya sapa, loh kok keluar suaranya agak berbeda, maka saya curiga ini Gumilang asli atau Gumilang yang lain. Nggak tahu tadi apa yang ditekan, atau mungkin pakai filter atau pakai apa. Maka sungguh petang ini saya senang sekali bertemu dengan kalian, dan khususnya bertemu dengan Gumilang yang sudah lama nggak bertemu. Ya, semoga kita kondisi dalam keadaan sehat terus. Ya, katanya Gumilang tidak masuk karena kondisinya dalam keadaan sakit sebelumnya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti layaknya, seperti sedia kala, layak normal. Oke, karena itu mari kita berdoa mensyukuri rezeki sehat, dan kita berdoa semoga perkuliahan petang ini berjalan lancar. Dan yang lebih penting lagi adalah semoga apa yang kita pelajarin di sore ini melekat, ya, nggak hilang dan kemudian menjadi manfaat bagi kita, khususnya nanti setelah lulus kuliah. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa boleh dicukupkan. Oke, teman-teman, Gumilang, Ahda, Edison, tadi ada Devi tadi. Ya, kita lanjutkan mata kuliah Legal and Media Ethics, ya, hukum dan etika media. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal sistem pers, ya, sistem pers yang diatur atau yang diakui oleh negara, yang dikuasai oleh negara, dan tergantung negaranya. Ya, kita kenal ada 4 sistem pers di dunia ini. Apa saja, Anda? Bentar, Pak. Dibantu Edison mungkin? 4 sistem pers yang ada di dunia ini, gampang kan, cuma 4. Devi, Kade kok keluar? Mungkin masalah sinyal, ya. Iya, Pak. Ya, Devi mungkin bisa bantu Ahda. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem pers di dunia. Ada 4 sistem pers di dunia, yang salah satu dari sistem itu diadopsi oleh sebuah negara, ya. Sistem pers itu yang kemudian dijalankan oleh negara tersebut. Kamu tahu nggak ada apa saja 4 sistem pers di dunia itu? Demokrasi liberal. Oke, 1 betul. Komunis. Betul. Terus authoritarian. Terakhir, Freedom and responsibility. yes, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang pertama tentu sistem pers yang bebasnya. bebasnya, ya, nggak ada batasannya, gampangannya, ya, karena diatur oleh undang-undang mereka atau hukum mereka bahwa semua orang boleh bersuara, boleh mengeluarkan pendapat, ya. Sistem yang menganut ini dinamakan sistem liberal, ya, sistem bebas liberal. Sebaliknya ada sistem yang sangat diatur, ya, sangat diatur, dan yang mengatur itu adalah partainya, ya, adalah partai komunis. Maka sistem yang ini berbalik, ya, bertolak belakang dengan sistem yang tadi yang namanya sistem liberal. Yang ini semuanya diatur, semua dikendalikan oleh partai itu, ya, partai komunis itu. Maka di sini sistem yang kedua ini namanya sistem pers komunis, ya. Kemudian hampir mirip dengan sistem pers komunis, tapi ini bukan negara komunis, ya.
biasanya dikuasai oleh diktator ya, penguasa yang sangat berkuasa. Dalam sejarah ada negara yang seperti ini, yaitu waktu Jerman dikuasai oleh Hitler. Nah, sistem pers yang dikuasai oleh kayak diktator penguasa yang sangat kuat itu namanya sistem pers otoriter ya. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem pers yang tengah-tengah ya, bebas tapi juga nggak terkungkung ya, nggak terlalu terkungkung tapi nggak terlalu bebas, di tengah-tengah ya. Bebas boleh tapi dibuktikan ya, nggak hanya sekedar ngomong-ngomong, tapi juga nggak semuanya harus ditutupin ya. Maka di tengah-tengah itu ada namanya sistem pers bebas ya, tetap ada bebas tapi ditambahin bertanggung jawab ya, freedom and responsibility ya. Pakai bahasa Indonesia, sistem pers liberal bebas, kemudian komunis, sistem pers otoriter, dan sistem pers bebas dan bertanggung jawab ya. Indonesia masuk di mana, Devi? Apa Pak? Indonesia masuk menganut sistem pers yang mana? Pancasila. Ya, di antara 4 sistem tadi itu, sistem pers Pancasila kan nggak ada di dunia ini, karena tadinya cuma ada sistem pers bebas, liberal, bebas, kemudian komunis, otoriter, bebas dan bertanggung jawab. Lah, Indonesia menganut sistem yang mana? Bebas dan bertanggung jawab. Yes, betul sekali ya. Indonesia menganut sistem pers yang bertanggung jawab ya, yang nanti akan dimodifikasi menjadi sistem pers pembangunan, kemudian dimodifikasi lagi menjadi sistem pers Pancasila ya. Tapi kalau kita ngomong sistem pers Pancasila ya nggak ada, karena di dunia Pancasila hanya ada di Indonesia. Maka tadi itu pembagiannya sistem pers di dunia itu ada 4, yang terakhir adalah bebas dan bertanggung jawab ya. Jadi kalau kita lihat, maka tiap-tiap negara pasti akan berbeda sistem persnya ya. Mungkin nggak benar-benar sekaku yang kita teorikan, maksudnya ada yang mungkin bebas tapi nggak terlalu bebas banget, tapi cukup bebas ya. Terus kemudian tapi juga nggak ada yang otoriter, mungkin ada bebasnya gitu. Jadi mungkin di negara-negara itu mungkin nyampur sedikit ya, tapi yang kebanyakan yang dianut adalah sistem pers bebas dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat di sini, boleh mengeluarkan pendapat asal bertanggung jawab. Apa maksudnya bertanggung jawab, Sandi? Sandi kemana ini? Edison? Iya. Maksudnya bertanggung jawab itu yang bagaimana? Yang bertanggung jawab tentunya adalah bisa memperlihatkan buktinya ya, bisa memperlihatkan kebenaran apa yang diucapkan ya. Kalau cuma ngomong aja tapi kemudian tidak dimintai tanggung jawab ya, semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau kemudian dia boleh ngomong tapi asal sesuai kenyataan, ada bukti, ada fakta, monggo ya, itu namanya bertanggung jawab. Contoh misalnya begini, oh Pak Yusuf itu anaknya 4 misalnya. Nah, buktinya anaknya 4 itu apa? Misalnya ada fotokopinya kakak. Fotokopinya kakak misalnya, ya kan? Oh, ini buktinya ini ya, ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak sekedar cuma ngomong tanpa ada bukti ya. Nah, itu ya. Maka kita lihat di sini, maka ada kebebasan tetapi tetap ada batasnya. Nah, maka di sini hari ini kita belajar ya tentang kebebasan pers ya. Ini yang sangat-sangat banyak diperbincangkan, khususnya di negara-negara yang menuju ke negara maju ya. Kalau negara maju relatif mereka lebih bebas ya. Di negara-negara yang belum maju biasanya lebih banyak batasan. Nah, kita akan melihat di sini seberapa bebas ya. Karena pers itu kemarin memiliki 4 fungsi.
Apa saja 4 fungsi itu, Sandi? Duh, kok diam? Edison, apa saja 4 fungsi itu? Ya Pak. Ya, 4 fungsi pers apa saja? Fungsi hiburan, Yes, betul. fungsi sosial, Salah. eh, Fungsi informasi, Ya, betul. 2, 3. kontrol sosial, Betul. Terus yang terakhir? pendidikan. Betul sekali, ya. Jadi sistem pers itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama tentu adalah memberikan informasi, yang kedua adalah sebagai pendidikan, kemudian yang ketiga justru yang paling banyak ini adalah hiburan, tapi yang terakhir adalah pers itu diharapkan menjadi kontrol sosial, ya. Nah, tentu di dalam kontrol sosial ini atau di dalam semua fungsi ini kepinginnya nggak ada batasan, ya. Misalnya tentang pendidikan tuh menyampaikan informasi, pengetahuan dan macam-macam, kalau bisa nggak ada batasan, ya. Maka sekarang kita akan belajar tentang kebebasan pers, sampai mana yang dimaksud dengan kebebasan pers dan batas-batasan. Oke, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan kebebasan pers. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 28, berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, ya, di Indonesia loh ini, di Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia itu sebenarnya memiliki kebebasan, memiliki hak, ya, untuk memiliki hak atau memiliki kebebasan, entah mencari, entah memperoleh, entah memiliki, menyimpan, mengolah, bahkan kemudian menyampaikan, ya. Silakan, monggo, menggunakan segala jenis saluran apa yang ada, lewat koran, lewat televisi, lewat radio, lewat internet, oke, semuanya, ya. Nggak ada batasan, artinya maksudnya ya boleh, ya, nggak dibatasi, ya. Maka kalau kita lihat di sini, maka inilah yang menjadi wujud dari kedaulatan rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat itu artinya kita memiliki memiliki kekuasaan pada diri kita sendiri, ya. Nah, masalahnya kadang-kadang, ya, di beberapa negara, ya, kebebasan itu, ya, itu seringkali juga dibatasin, ya. Dibatasin mungkin bukan secara hukum, ya, tetapi dibatasin dengan cara-cara yang tidak elegan. Misalnya contoh, wartawannya diintimidasi, ya, wartawan diintimidasi. Misalnya contoh, ada wartawan yang memuat tentang misalnya tingkah laku atau kegiatan korupsi oleh kepala desa, ya. Ini belum masuk ke hukum loh, ya, belum sampai dilaporkan, tapi wartawan ini mencium ada ketidakberesan, ya, misalnya begini, ya, kepala desa yang tadi itu merasa nggak senang dengan ini, ya, tindakan diteropong terus. Kalau lama-lama kan nanti mungkin akan diperiksa, ya, nanti mungkin ditangkap. Nah, maka di negara yang Indonesia ini tetap nggak boleh kan. Nah, tapi dia melakukan namanya intimidasi, misalnya dicari wartawan itu, ya, di kantornya, mungkin di kantornya nggak boleh ada satpamnya misalnya, tapi dia misalnya tahu rumahnya, misalnya di depan rumahnya mungkin dibuat intimidasi, misalnya diberi mercon, ya, diberi mohon maaf, misalnya kotoran apa gitu, ya. Pokoknya intimidasi, ya. Terus kemudian ditelepon berkali-kali tapi tiap diangkat nggak ada suaranya, ya, ngeri nggak? Pernah nggak kalian mengalami seperti itu? Ditelepon orang kadang-kadang malam-malam, diangkat nggak ada suaranya, ditutup, telepon lagi. Pernah nggak kalian kayak gitu? Ngeri kan?
kalau begitu ya. Akhirnya ada suara telepon, kita nggak berani ngangkat, jangan-jangan ya tadi tuh intimidasi, atau dalam bahasa lain biasanya dinamakan teror ya, diteror seperti ya, stres toh ya, stres ya. Ya mungkin wartawannya bisa tabah menghadapi itu, tapi keluarganya tabah nggak gitu ya, istrinya misalnya, anak-anaknya, orang tuanya ya ini, atau kekerasan ya, misalnya disiram air panas misalnya, disiram air apa itu ya, air keras misalnya kayak gitu ya, terus dipepet, pokoknya dibuat tidak enak lah, nah, gitu. Jadi memang mungkin nggak ada batasan, tapi masyarakatnya itu seperti itu ya. Nah ini harusnya negara yang karena tadi itu menjamin orang yang kayak gitu, yang mengintimidasi itu sebenarnya bisa ditangkap ya, karena mengganggu namanya kebebasan pers ya. Nah kalau kita lihat ya, kalau tadi itu kan sistemnya sebenarnya bagus, bebas ya, tapi individunya yang melakukan tidak bagus. Tetapi kalau kita runtut ke belakang ya, ternyata ya pemerintah itu ya kadang-kadang memang juga tidak menegakkan itu ya. Kita mulai lihat dari zaman penjajahan Belanda ya, yaitu mulai tahun 1846 ya, dimana setiap penerbitan pers ya di Jakarta, Batavia waktu itu namanya, Semarang, Surabaya, itu harus ada surat izin atau sensor ya. Kalau nggak ada surat izin ya nggak bisa menerbitkan koran ya. Kalau misalnya mereka memaksa koran ya nanti malah pemimpinnya atau pelakunya di situ bisa ditangkap, dimasukkan penjara ya. Ini jadi ada untuk namanya itu izin terbit atau sensor. Jadi kalau misalnya ada berita yang tidak disukain oleh pemerintah, tinggal surat izinnya dicabut, ces gitu. Udah, kamu wartawanmu datang setiap hari ya silakan ya, aku nggak meneror nggak apa, tapi kamu nggak boleh menerbitkan koran. Sama aja ya, gampang aja. Kemudian setelah Indonesia merdeka, bagaimana keadaan di era setelah kita merdeka yang dinamakan era Orde Lama, yaitu mulai tahun 45 sampai tahun 65 ya. Nah ini kalau menurut presiden waktu itu ya, presiden Orde Lama itu dia mengatakan bahwa saya tidak menginginkan siaran berita yang objektif. Saya tidak menginginkan siaran berita yang objektif. Padahal kalau kita belajar selama ini, pers atau jurnalistik harus berita harusnya objektif, apa adanya, ya, apa adanya, ya. Tapi presiden waktu itu inginnya adalah memihak pada revolusi kita dan menghantam musuh-musuh revolusi. Ya ini permasalahannya, revolusi kita itu seperti apa, musuh-musuh revolusi seperti apa. Ya kadang-kadang karena mungkin nggak suka dicap sebagai musuh revolusi ya, seperti itu. Jadi ini harusnya tadi itu harus objektif ya. Jadi kalau memang itu benar ya gimana lagi ya. Bukan kemudian benar tapi itu ternyata kelihatan merugikan, nah dianggap sebagai musuh revolusi. Ini nanti banyak ini korbannya ya. Contoh tahun 52 ada 2 koran yang dibredel. Dibredel itu apa Pak? Dibredel itu ya tadi itu tidak boleh terbit korannya. Kalau boleh terbit korannya kan ya mati kan Pak. Dia dapat uang dari mana? Iklan nggak ada, langganan nggak ada ya. Ya ini adalah koran Merdeka dan Berita Indonesia ya, dan ada 12 tuduhan terhadap pers. Tahun 57 saat Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang ya, terjadi 125 tindakan terhadap pers, termasuk penutupan 3 kantor berita dan pemberedalan 10 surat kabar, dan bahkan wartawannya di penjara ya. Kemudian setelah tahun 65 mulailah era Orde Baru ya. Bagaimana kondisinya pers saat era Orde Baru ini? Kita lihat ya. Sebenarnya ya hampir sama juga ya. Hampir sama ya. Karena kemudian Orde Baru mengeluarkan sebuah aturan bahwa setiap koran ya yang terbit ini
harus memiliki zaman Belanda tadi, yaitu adalah namanya surat izin usaha penerbitan pers ya, disingkat dengan SUP tapi double P ya. Surat izin usaha penerbitan pers ya, double P ya, karena ada SUP yang P-nya 1. Kalau SUP P-nya 1 itu surat izin usaha perusahaan ya, kalau nggak salah, surat izin usaha perusahaan. Jadi setiap apa ya, lembaga atau perusahaan yang kepingin bisnis harus ada SIUP ya. Jadi misalnya saya mau bisnis apa, misalnya membuat bangunan misalnya ya, kontraktor ya, ini harus ada SIUP-nya dulu. Nah, kemudian pers ini juga ada SIUP yang perusahaan, tetapi untuk bikin koran dia juga harus ada punya SIUP. Nah, jadi double ya. Kalau yang kontraktor ya cukup SIUP aja ya. Nah ini, jadi ditambahkan. Jadi perusahaannya nggak dilarang, nggak ditutup ya, tetapi dia nggak boleh menerbitkan koran, ya sama aja ya. Gampangnya kita jualan tempe, bikin tempe, tapi tempenya nggak boleh dijual. Perusahaannya nggak apa-apa, nggak dilarang, silakan kamu bikin tempe sebanyak-banyak boleh, tapi nggak boleh dijual. Kan sama aja kan. Nah ini ya. Jadi kemudian ada istilah pers Pancasila, pers pembangunan ya, dan pers kemitraan, yaitu antara pers, pemerintah dan masyarakat ya. Kemudian di sini yang dimaksud dengan sistem pers bebas dan bertanggung jawab ada SIUP ya. SIUP ini yang menurut mereka jadi wasit ya, jadi wasit. Jadi kalau ada yang kebablasan, yang nanti akan istilahnya kalau wasit kalau kebablasan ya disemprit. Bisa diberi apa? Kartu kuning, bahkan bisa diberi kartu merah ya. Maka sebenarnya juga hampir sama dengan Orde Lama ya. Ya, di era pemerintahan Orde Baru ini ya. Ya, ada beberapa penerbitan yang juga dibredel ya. Seperti tahun 94 ini ada Tempo, ada Detik, ada Editor ya. Tempo ini majalah, Detik ini kalau salah juga Detik itu kalau nggak salah waktu itu apa, tabloid ya kalau nggak salah ya. Kemudian Editor itu majalah juga kayak Tempo ya. Nah ini ditutup ya, ya sama. Jadi terus kemudian ada beberapa koran yang lain seperti Fokus, Sinar Harapan, Prioritas, dan Monitor. Ini semuanya dibredel. Kalau Monitor itu tabloid ya, lucu. Monitor ini sebenarnya bukan koran ya, sebenarnya bukan koran umum. Monitor ini tabloid hiburan sebenarnya. Tabloid hiburan, tapi sempat juga dibredel ya. Ya nanti sempat juga terbit lagi, tapi nanti tutup ya. Tutup bukan karena dibredel, tapi gak ada yang beli. Ya. Kalau kita lihat sekarang banyak pers yang tutup ya, bukan karena dibredel, tapi ditutup sama konsumennya, nggak dibeli, nggak ada yang beli ya. Sudah banyak ini ya. Yang menurut saya yang saya sayangkan itu majalah Hai. Majalah Hai itu yang mengenalkan saya tentang suka membaca itu Hai ya. Mulai SD saya kenal Hai, dan sejak itu saya membaca sampai lama, sampai saya kuliah dan macam-macam ya. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah Hai ditutup ya oleh penerbitnya, bukan karena dibredel, tapi karena nggak ada yang beli. Ini semakin banyak ini ya. Tadi saya mikir-mikir mau nulis sebenarnya tentang, tadi sudah hampir nulis, yaitu pers yang sekarat ya. Pers sekarat itu, kalau namanya sekarat itu sudah mau mati tapi belum mati, masih hidup tapi mau mati, sekarat ya. Banyak itu sekarang kalau kita lihat media massa, khususnya pers ya. Pers itu yang kita pengertian yang singkat, yaitu cetak ya, kayak koran, majalah, tabloid itu. Banyak yang sekarang kondisinya ya kayak gitu. Hidup ya, tapi enggak apa ya, matinya kayak hidupnya kayak gitu ya, mati juga enggak. Jadi hampir perusahaan-perusahaan besar pun, koran-koran besar pun sekarang juga mulai megap-megap juga ya. Nah, kemudian tahun 98 ketika Orde Baru runtuh, kemudian ada lagi namanya Orde Reformasi. Di sini Orde Reformasi ini menemukan kemerdekaannya. Nah, waktu itu Menteri Penerangannya yaitu namanya Yunus Yosvia, dia bilang bahwa kebebasan pers adalah satu pengejauhan dari keikutsertaan warga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara. Nah, sejak ini SIUP
tidak lagi diperlukan. Tapi tetap perlu SIUP yang P-nya 1 ya. Kalau memang itu sebagai perusahaan harus tetap ada. Namanya pokoknya kalau tujuannya adalah profit ya, perusahaan tetap harus ada SIUP ya. Tetapi tidak perlu untuk itu. Jadi sekarang kalau zaman dulu saya mau mendirikan koran, saya dirikan perusahaan dulu. Setelah itu saya akan minta izin SIUP. Sekarang saya dirikan perusahaan langsung bisa bikin media massa. Gak ada batasan. Mau bikin koran, mau bikin majalah, mau itu upload enak saja ya. Maka sekarang kalau kita lihat media massa semakin banyak sih sebenarnya, tapi bukan yang media pers itu ya. Kalau kita lihat ini media online yang kalau kita lihat itu banyak sekali ya. Nah, kemudian tahun 98 ini sudah ada era reformasi. Pers Indonesia dapat mengabarkan berita secara transparan tanpa kekhawatiran SIUP yang akan dicabut. Kan nggak ada SIUP ya. Tidak perlu takut lagi untuk menampilkan tokoh-tokoh kontroversial yang menggugat maupun berseberangan dengan pemerintah. Kemudian tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyajikan berita-berita laporan yang sebelumnya dinilai beresiko ya. Gitu. Ya, ini tahun 98 yaitu saat mulai runtuh ya Orde Baru ya. Nah, kemudian di saat ini muncul kembali media. Dulu ada koran yang dibredel di Orde Baru yaitu pers yang dibredel kayak Tempo, Sinar Harapan. Mereka hidup lagi. Karena kan nggak perlu SIUP ya, nggak perlu SIUP. Lupa Yusuf tadi itu kenapa nggak minta lagi, nggak diberi, nggak diberi ya. Jadi SIUP-nya dicabut selesai. Kemudian udah Pak saya minta maaf deh Pak, tolong saya diberi. Enggak wis ya. Maka saya tahu beberapa surat kabar itu memiliki koran cadangan. Apa itu Pak Yusuf koran cadangan? Jadi saya punya koran, misalnya namanya Suara Yusuf misalnya ya. Ini ramai sekali, tapi ini takut saya. Wah ini nanti kalau misalnya pemerintah nggak suka dibredel, habis deh gitu. Maka saya punya koran lagi, koran yang lain, misalnya Suara Serakku misalnya. Suara Yusuf, Suara Serakku. Ini ya kita jual, tapi nggak kita nggak push ya. Jadi hanya sekedar pokoknya SIUP-nya ada. Jadi kalau misalnya dicabut, ya nanti yang koran Suara Serakku ini yang kemudian dipakai gitu. Dulu sampai begitu karena takut SIUP-nya itu dicabut, maka setiap koran memiliki beberapa cadangan. Contoh Jawa Pos dulu itu punya koran cadangan namanya Radar Surabaya kalau nggak salah ya. Lupa. Jadi ini nanti kalau misalnya di bredel Jawa Posnya dia memakai koran itu gitu ya. Jadi mulai tahun 98 ini koran-koran yang sempat mati karena di bredel hidup lagi ya, seperti Tempo, Sinar Harapan. Pak Yusuf, kok sekarang Sinar Harapan nggak ada ya? Sinar Harapan akhirnya dibredel sama konsumennya, nggak ada yang beli. Tapi kalau Tempo masih ada, bahkan Tempo sekarang selain majalah juga punya koran ya, masih ada koran. Dulu kantor kami langganan koran Tempo sebenarnya, korannya modelnya tabloid. Nah sekarang kita lihat ternyata ya ada dilemanya ya, kebebasan pers ya. Dunia pers yang mengklaim kebebasan untuk tidak dituntut oleh pengadilan kriminal, yaitu karena kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa hambatan dari pihak manapun ya. Dan pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi yang seperti itu tadi ya. Jadi yang saya bilang tadi, misalnya pemerintah mungkin tidak sampai kayak yang dulu Orde Lama, Orde Baru, tapi individunya ini ya. Misalnya contoh ada wartawan ya yang kemudian mendengar ada seorang pejabat yang melakukan tindak korupsi ya, diberitakan ya. Nah, pejabatnya ini nggak mau, tapi nggak bisa misalnya dia meminta pemerintah untuk menutup koran tadi ya, nggak bisa. Karena ya tadi pers bebas dan bertanggung jawab loh, faktanya ada, ditunjukkan ada
ya, berita fakta-faktanya udah nggak bisa dibantah. Memang mungkin terjadi seperti itu. Maka yang dilakukan oleh individu ini adalah yang tadi itu, melakukan intimidasi, melakukan teror ya, supaya dia berhenti. Kalau itu biasanya intimidasi teror itu tindakan yang kedua. Tindakan pertama biasanya teror halus. Diberi uang ya, udah Pak, nggak usah beritakan Bapak butuh berapa. Ini ada uang, silakan, nggak usah ribu-ribui kami ya, misalnya. Kalau enggak, saya nggak butuh duit, saya sudah cukup dari gaji. Mungkin berikutnya adalah teror kasar. Dari teror halus, teror kasar ya. Ya misalnya ada suara letusan, ada telepon, terus diteror dengan telepon, dibom dengan SMS ya, ada kasus-kasus seperti itu. Terus kemudian kita lihat ya, tadi kan ada kebebasan pers ya, terus kemudian ada organisasi yang memperingkatkan, meranking gitu ya, negara mana saja yang kebebasannya bagus ya. Nah, tahun 2005 Indonesia dinilai sebagai Indonesia yang dengan status partially free ya, bebas tapi di hanya tertentu aja ya, tapi sebagian besar mostly unfree ya, gitu dia bilang ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat contoh-contoh koran seperti ini ya, Republika masih ada, Tempo masih ada, Media Indonesia nggak pernah tahu aku sekarang ya, Kompas ya masih ada, Seputar Indonesia I don't know ya, mungkin ya. Yang jelas kalau kita di Surabaya yang bisa kita lihat itu cuma Kompas sebenarnya ya, masih ada itu. Republika itu kalau nggak salah saya pernah langganan Republika, ini barusan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, kami berlangganan Republika. Seputar Indonesia tuh kayaknya milik RCTI Pak. Ya, oh enggak, ini koran ya, bukan berita apa di program di TV ya, namanya sama ya, tapi ini koran ya, itu contohnya ya, kayak gini. Saya nggak tahu, makanya saya bilang dari sekian ini memang ini ada dulu ya, cuma sekarang loh ya, sekarang khususnya di Surabaya ini yang mungkin yang bisa kita dapatkan, bisa mudah kita dapatkan ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menurut saya cuma Kompas. Republika ini kasusnya kami sendiri aja, kami pernah berlangganan Republika ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ini ya, ibu saya berlangganan Republika ya, kita berlangganan Jawa Pos kemudian berhenti, kemudian kita berlangganan Republika. Surabaya loh, kota besar Surabaya itu yang berlangganan Republika itu nggak sampai 50 ya, nggak sampai 50, sedikit kok, mungkin 20 atau apa, sehingga apa ya, yang apa lopernya ini males ya. Bayangkan kita sekarang hari Selasa ya, kadang-kadang koran hari Selasa itu baru kita terima besok ya, jadi langsung terima 2, Rabu sama Selasa kayak gitu. Aku dulu ini koran opo iki, oh kayak gitu ya. Jadi karena yang langganan yang berlangganan sedikit, jadi yang lopernya itu kalau misalnya apa ya, lambat atau apa, males ya sudah gitu, mungkin hitungannya rugi. Akhirnya kita berhenti. Ini Republika ya, Republika ya. Nggak tahu sekarang ini yang masih eksis ya, ini mungkin masih eksis kalau di Jakarta, tapi dengan oplah yang atau jumlah yang sedikit sekali. Yang Kompas yang mungkin masih bisa lihat ya, kalau nggak salah loper depan kampus ini masih jualan Kompas ini. Siapa itu namanya itu, ibu siapa itu? Ibu yang pakai topi itu ya, depannya kampus itu ya, di perempatan lampu merah itu, kalau dari arah selatan ya, mau ke kampus kita, persis di depannya kampus kita, sepeda motornya diparkir persis di jembatan depannya kampus kita. Nah itu ibu itu saya lihat masih megang Kompas itu ya, Kompas dan Jawa Pos ya. Kayaknya kalau di Surabaya masih bisa kita lihat Kompas, Jawa Pos sama Surya kalau nggak salah ya, Surya masih bisa kita tahu. Nah tapi ternyata peringkat kebebasan pers kita Indonesia itu ternyata semakin menurun ya, semakin menurun. Berarti yang bagus apa ya, nomor 1 ya, kayak gitu.
Jadi tahun 98 itu sebenarnya sudah berat ya, karena Orde Baru. Terus kemudian reformasi kita naik langsung 53, naik lagi 47, tapi kemudian turun 53, 56, 55, 58. Ya. Kenapa kok Indonesia mengalami penurunan menurut pemerintah tadi itu? Karena banyaknya tuntutan perkara terhadap pers di pengadilan, kemudian adanya penyerangan atas kantor redaksi ya. Kalau nggak salah dulu ada kasus Pos memuat berita apa terus digeruduk oleh sebuah organisasi massa, jadi wartawannya masuk ke redaksi mencari-cari wartawannya ya, kalau ketemu mungkin dipukulin ya, tapi untung wartawannya waktu itu sudah diselamatkan ya, jadi nggak ketemu sama wartawannya, cuma teriak-teriak. Jadi wartawan yang lain itu ini sempat jadi rame karena ini sudah nggak boleh kayak gitu. Nanti kita belajar ya, kalau ada kasus-kasus seperti itu bagaimana kalau misalnya ada seorang wartawan atau koran membuat sebuah berita dan kita merasa bahwa berita itu tidak benar ya, meskipun wartawannya yang tadi itu memberikan fakta-fakta ya, kita bisa memberikan fakta-fakta yang lain. Nah ini bagaimana caranya ya, ada nggak model digeruduk kemudian diancam dipukulin gitu ya, wah kamu itu ngawur, kamu itu wartawan opo gitu, gak gelem golek berita dengan sebenarnya dipukulin, kamu awas kalau ngangkat berita ini lagi gak selamat besok. Lah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Atau disogok ya, tadi saya bilang diteror halus, udah kamu nggak usah memberitakan ini, kamu butuh berapa sih ini ada uang, udah ya nggak usah diberitakan lagi, ini halus. Tapi kalau misalnya wartawannya masih bisa menolak ya, ini teror kasar ini ya, wartawannya sih bisa kadang-kadang masih sabar, keluarganya. Dan terornya ini mungkin akan semakin keras. Yang pertama cuma hanya SMS, telepon, nanti mungkin diserempet, bahkan mungkin dibunuh ya. Ada kasus kalau nggak salah di Bantul, kalau nggak salah di Jogja, ada wartawan yang sampai dibunuh ya. Padahal kalau kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya, kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum ya. Jadi harusnya kebebasan pers ini dijalankan dalam bingkai moral, etika, dan hukum. Karena kebebasan pers adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita ya, Undang-Undang Dasar loh ya, itu kan paling tinggi hukum di negara kita kan Undang-Undang Dasar itu, Undang Dasar 45 itu di dalam pasal 28 tadi yang sudah saya sebutkan itu aja dijamin ya, maka harusnya negara ini melakukan itu karena sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Terus kemudian adalah pers dan demokrasi. Pers berperan menentukan dalam peningkatan kualitas demokrasi ya. Namanya demokrasi harusnya bukan masalah siapa yang kuat siapa yang lemah, tetapi demokrasi itu adalah yang mayoritas sebenarnya. Nah, tapi dengan adanya pers itu yang mayoritas itu bisa dikalahkan sama yang minoritas. Nah, ini maka kita lihat harusnya pers ini berperan juga meningkatkan kualitas demokrasi. Ya, misalnya contoh saat pencoblosan pemilu ya, pers itu mungkin bisa memberitahukan mana seorang calon yang bagus atau tidak bagus. Jangan sampai karena mungkin ada titipan dari sebuah partai, akhirnya pers itu hanya menjelekkan partai pesaing. Karena kalau calon dari partai pesaing sudah punya nama buruk di masyarakat, maka mau tidak mau masyarakat akan milih partainya dia. Nah ini sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kejadian kayak gitu ada nggak Pak Yusuf? Ya bisa saja ya ada kejadian seperti itu. Tapi kalau kita lihat harusnya menurut hukum nggak boleh ya, bahwa pers itu harusnya mendukung demokrasi, tidak memihak, tidak objektif. Maksudnya misalnya contoh ya, ada 4 partai ya. Partai A kampanye kan biasanya kan diatur ya, hari Senin misalnya partai A, hari Selasa partai B, hari Rabu partai C, hari Kamis partai D, kembali lagi hari Jumat partai A, kayak gitu kan.
Partai A diberitakan, partai B diberitakan, partai C diberitakan, partai D nggak diberitakan. Wah, ini berarti sudah mulai nggak objektif ya. Terus kemudian juga mungkin adalah berita-berita yang disampaikan. Berita A dibilang, banyak sekali berduyun-duyun orang mengikuti pengunjung gitu ya. Dipotret sedemikian rupa, misalnya contoh sebelum dipotret diarahkan kamu semuanya di sini ya, jadi dipotret kelihatan banyak padahal di belakangnya kosong misal. Tapi ketika partai C misalnya, kasihan sekali kampanye ini yang datang cuma segelintir gitu, karena diambil momen kayak apa sehingga dipotret kelihatan sedikit, kan itu mempengaruhi orang baca. Partai A ini ternyata banyak pendukungnya ya, kalau saya tidak mendukung partai A, mendukung partai C, padahal partai C gak ada yang mendukung, jangan-jangan saya salah ini, saya salah, yang bener kan ini banyak masyarakat dukung ini, padahal tadi itu ya persnya sudah tidak objektif ya. Jadi harusnya pers ini di dalam demokrasi juga harusnya sifatnya mendukung ya. Nah, cuma permasalahan yang terjadi ya, karena kita sekarang sudah di zaman bebas, itu sudah kebebasan mungkin sudah, tetapi sekarang ini seperti saya bilang tadi, pers tadi itu sekarang bentuknya adalah perusahaan ya. Nah, perusahaan orientasinya adalah profit ya, dan kadang-kadang perusahaan ini dimiliki oleh sebuah perusahaan ya. Jadi ada contoh kasus misalnya di Sidoarjo ya, mungkin kalian tahu ada sebuah bencana gitu ya, bukan bencana alam ya, apa itu namanya? Terlambat, Pak. Kenapa Gumilang? Salman, iya man. Itu macet tadi, Pak. Hah? Macet? Ada apa kau macet? Kenapa? Itu jalan di di belakang kota itu tutup, Pak. Tadi baru pulang jam 6:45. Oh iya, ada demo. Tadi aku pulang ngajar, tadi ada demo tadi mau ke arah Surabaya, tapi aku persimpangan ya. Mereka ke arah Surabaya berarti dari sebelah barat, aku sebelah timur kosong. Tapi aku lihat kendaraan di belakangnya demo berhenti semua. Soal orang demonya berhenti persis di depannya pembangunan apa itu, gedung Trans itu loh, berhenti di situ. Padahal kendaraan kadung lewat situ. Jadi saya lihat kasian itu, saya lihat mobil pribadi, truk apa itu berhenti semua lah. Wong tukang demonya itu nutup jalan, berhenti di situ. Waduh, mungkin nunggu teman-temannya yang dari apa demo tentang apa, Man, yang kamu lihat tadi, Man? Kurang tahu, Pak. Nggak lihat ya. Tapi macet, Pak. Kalau aku tadi lihat sih demonya ini dari berbagai kota ya, tapi kayaknya buruh ya, KSPI atau apa. Kalau nggak salah yang tadi aku lihat itu mereka demo tentang masalah JAT yang harus 56 tahun ya. Tapi sebelumnya kalau nggak salah pekan kemarin setelah saya ngajar juga ada demo. Tapi demonya itu pakai truk. Truknya banyak sekali, saya heran. Ternyata belok ke kiri. Di Geraha Pangeran tuh belok ke kiri. Kalau nggak salah demonya itu demo apa namanya? Odol atau odop gitu loh. Demo tentang pembatasan beban atau jumlah atau volume yang barang yang diangkut gitu. Tapi nggak sampai ke Surabaya. Tapi karena demonya pakai truk, banyak sekali. Ya Man, nggak apa-apa, silakan. Aku nggak pakai presensi hari ini ya. Saya lihat semuanya masuk, bahkan Gumilang masuk ya. Jadi saya nggak buat presensi, sudah hafal aku. Oke. Silakan Man gabung, nggak apa-apa. Terus kemudian kalau kita lihat tadi, saya lanjutkan lagi. Sekarang ini mungkin bebas, tetapi karena tadi dimiliki perusahaan dan perusahaan itu milik grup, kadang-kadang ini bias. Ya, contoh beberapa waktu yang lalu kalian tahu sendiri, kita kan tinggal di Surabaya, ada bencana di Sidoarjo, yaitu adalah lumpur yang meluap ya setelah ada penggalian. Lah, kalau kita lihat koran-koran kebanyakan menyebutkan kasus itu adalah sebagai kasus bencana lumpur Lapindo, karena yang mengakibatkan itu adalah perusahaan namanya Lapindo. Tapi kalau kita lihat berita-berita yang disiarkan oleh grupnya Bakri ya, seperti kayak
TV One ya kalau nggak salah ya. TV One itu kan punyanya Bakri ya. Terus kemudian kalau media online itu Viva News kalau nggak salah. Itu tidak dikatakan sebagai lumpur Lapindo, tetapi sebagai lumpur Sidoarjo. Disingkat Lucy. Nah ini kan sekarang memang bebas, tetapi perusahaannya sendiri ini yang kemudian kadang-kadang mengatur wartawannya ya. Kamu jangan kayak gini, kamu harusnya sudut pandang gini ya, kayak gitu ya. Nah ini jadi ancamannya itu dari kebebasan pers kadang juga muncul dari pemilik media dengan alasan bisnis ya. Menurut survei National Democratic Institute, hampir 95% dari semua informasi soal politik yang diperoleh warga negara Indonesia kecuali Maluku dan Papua didapat dari surat kabar dan televisi yang pemegang sahamnya ada di Jakarta. Bahkan kalau kita lihat semua media massa di Indonesia ini hampir dimiliki oleh petinggi partai kalau nggak salah ya. TV apa itu tadi itu Metro ya, Metro TV itu yang miliki itu Surya Paloh. Kalau Surya Paloh kalau nggak salah punya partai itu partai apa namanya? Surya Paloh itu partainya, aku lupa. Partai Nasdem ya. Iya partai Nasdem ya. Terus kemudian MNC ya, MNC Group itu RCTI MNC itu dimiliki Perindo ya, pemiliknya siapa itu. Terus kemudian TV One ya atau Viva News Group dimiliki oleh Bakri, dan Bakri dulu ketua Golkar. Jadi di Indonesia ini berita nggak benar-benar objektif juga ini. Nah, maka kalau kita lihat salah satu kerja media harusnya memantau kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan itu menjadi tak terkontrol ya. Namanya kuasa itu tak bebas kayak zamannya raja dulu ya. Pers itu harusnya melihat bahwa ini salah, ini terlalu berlebihan, ini melewati batas. Harusnya seperti itu. Maka pers yang kemudian melakukan kritik ya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat adalah terhadap sesama media, apakah pernah dipantau dengan standar yang sama ya? Kalau di negeri-negeri lain, misal di India atau Amerika Serikat, kritik sesama media cukup lazim. Artinya kalau ada koran atau majalah yang menulisnya ngawur misalnya, kan dikritik orang lain. Nah di Indonesia ini saya lihat jarang ya. Sungkan mungkin ya, budaya Indonesia itu budaya sungkan ya. Jadi kalau ada pers yang salah gitu ya nggak dikritik ya. Jadi ya dibiarin aja ya mungkin akan dikritik oleh konsumennya, pembacanya, tapi nggak lazim kritik sesama itu. Kalau di India, di Amerika Serikat khususnya, bisa saja antara Times dengan New York Times dengan misalnya apa itu koran yang paling ramai itu New York Times sama Times misalnya, atau apa itu bisa saling menyerang ya, hasilnya beritamu nih ngawur, kamu jelek, kayak gitu ya. Dan masyarakat nanti akan menilai mana yang benar di antara mereka, kayak gitu. Sedangkan di Indonesia nggak ada ya mungkin di Indonesia itu konsepnya konsep kekeluargaan ya. Jadi kalau kamu mengkritik jangan di depan umum ya, kalau salah mungkin ya di telepon pribadi ya. Cuma kan jadinya masyarakat ini nggak tahu bahwa salah benar, yang tiba-tiba misalnya nggak diberitakan lagi, masyarakat bertanya-tanya ada apa gitu. Nah, ini juga nggak benar juga ini, karena menjadi tidak unsur pendidikan ya, tidak ada. Jadi kalau memang salah harus diberitakan salah, dan kemudian yang salah harusnya mengakui, itu yang kayak di negara lain. Kalau kemudian ditegur dari dalam terus kemudian tiba-tiba nggak diberitakan, juga tidak minta maaf, padahal selama ini orang mempercaya itu kan, ini kemudian juga nggak betul ya. Jadi ya memang benar bahwa memang perlu seperti yang disampaikan di slide ini, bahwa harusnya sesama media ini juga mereka memantau dengan standar yang sama ya, standar yang sama. Di negeri-negeri lain mereka sesama media ini saling mengkritik biasa, di Indonesia jarang ya. Jadi kalau misalnya ada
pemilik sebuah koran dianggap melanggar hukum, apakah kasusnya ini tidak diberitakan oleh koran lain? Harusnya gak apa-apa beritakan. Nah, biasanya nggak mau sungkan kayak gitu ya. Ada kasus ini kalau nggak salah dulu, kalau nggak salah itu apa ya, saya lupa. Oh ya, gini, ini maka kenapa kok di dalam ini kok ternyata nggak begitu bagus. Kalau nggak salah ini beritanya, mohon maaf kalau mungkin salah, yaitu adalah Jawa Pos ini pernah melakukan pengumpulan dana. Aku lupa ini bencana apa, mereka mengumpulkan dana ya, dan mengumpulkan dana pasti ada periode waktu kan, misalnya sampai 1 bulan atau apa gitu, terus dilaporkan hari ini terkumpul ini yang menyumbang ini kayak gitu ya, begitu. Terus kemudian ya setelah terkumpul itu terus kemudian disumbangkan, disampaikan. Nah, SCTV itu kalau nggak salah itu melihat adanya perbedaan. Jadi yang dihimpun misalnya 1 miliar misalnya ya, kok yang diberikan itu 700 juta gitu lah, 300 jutanya kemana gitu. Nah, harusnya kan transparan. Kalau misal 300 juta ini digunakan untuk apa, bungkusnya, alat transportasi, konsumsi, disebutkan lah kayak gitu. Nah ini kepengen gitu. Nah Jawa Posnya ini ternyata tersinggung model kayak gitu, tersinggung. Akhirnya Jawa Pos ini mencari celah ya, mencari celah SCTV ini kesalahan di mana. Loh kok dilalah anak-anak itu yang jadi operatornya itu kan setiap film sebelum siaran itu kan di depannya itu ada tulisan lembaga sensor film menyatakan bahwa film ini judulnya apa, telah lulus sensor kayak gitu ya. Nah ini nggak tahu, anak-anak kadang-kadang iseng gitu, ditulisin bahwa film ini tidak lulus sensor gitu pas tayang gitu, padahal itu sebenarnya lulus sensor, jelas yang lulus sensor, apa yang tayang itu sudah lulus sensor. Pengalaman saya di SCTV, film itu sudah disensor 2 kali, di internal sensor, mereka di dalam SCTV pegawai SCTV yang melakukan penyensoran, hasilnya ini diserahkan kepada lembaga sensor film, kemudian mereka menyensor lagi ya. Jadi 2 kali sebenarnya. Jadi apa yang sudah ini pasti sudah ada lewat lolos sensor. Nah ini cuma anak-anak iseng tahun sama, kemudian di blow up sama Jawa. Wah ini SCTV ini apa namanya, ada film yang tidak lulus sensor kok tetap ditayangkan, rame. Nah ini contoh ya. Nah ini jadi akhirnya kalau nggak salah di Indonesia memang nggak ada kayak gini yang saling memantau dengan standar yang sama. Seharusnya kalau misalnya seperti itu, Jawa Pos nggak boleh marah kalau dikritik sama misalnya SCTV. Kalau dianggap bahwa lu kok nggak sama dengan, kan jelas kan setiap hari kan mengumpulkan uang berapa total, terus kemudian disumbangkan berapa, ini kok ada perbedaan, dijelaskan aja kenapa ada beda gitu ya. Kalau perlu diaudit oleh akuntan publik, diumumkan ini loh uangnya dapat segini untuk transportasi ini kayak gak apa-apa gitu loh, transparan gitu. Tapi kalau kemudian marah ya justru kemudian kita bertanya, loh jangan-jangan benar gitu. Nah terus berikutnya adalah autokritik pers. Autokritik pers itu artinya mereka mengkritik diri sendiri ya, mengkritik diri sendiri bahwa mereka salah. Misalnya contoh BBC London, BBC ya, media massa di London ya, media massa di Inggris ya, media massa di Inggris, salah satu namanya BBC itu ya, BBC ini pernah membuat kesalahan ya, kayak tadi itu ya, SCTV melakukan kesalahan ya, sehingga seorang narasumber mereka bunuh diri. Nah ini itu dilaporkan oleh BBC sendiri bahwa kami telah melakukan kesalahan sampai kemudian narasumber ini sampai malu bunuh diri. Mereka otokritik ya, mengakui kesalahan ya. Pernah juga reporter New Times, reporternya, wartawannya pernah menipu, maka sama New York Times ini dilaporkan ya, dilaporkan si wartawannya gitu. Loh enggak, nanti itu jelek korannya, nanti lu standarnya bagaimana kok bisa sampai menerima wartawan itu. Mereka nggak takut sebenarnya ya itu ya, jadi harusnya memang begitu ya.
Kemudian berikutnya adalah kritik kebebasan pers. Pers dan dalam media massa tidak menghasilkan informasi yang mendidik masyarakat. Ingat fungsi pers 4, salah satunya adalah kontrol sosial. Terus kemudian pendidikan. Nah ini pendidikan ya. Informasinya ini tidak memberikan pendidikan. Nah ini malah sifatnya membuat kisruh ya, sumber provokasi. Nah seperti ini yang nggak betul ya. Nah, mereka ini bisa dinamakan sebagai pers yang melakukan atau penyalahgunaan kebebasan sendiri, namanya abuse of liberty. Ya, pers gagal mengantisipasi ekses-ekses negatif dari kebebasan seperti pornografi. Mentang-mentang boleh, kemudian bikin kayak gitu. Padahal kan kalau di Indonesia norma-normanya kan nggak boleh. Kemudian penyebaran berita bohong, nggak ada faktanya disebarkan atau nggak dicek dulu disebarkan ya. Provokatif ya, nada-nadanya sifatnya subjektif ya. Kemarin kita sudah belajar jurnalistik, harusnya nadanya itu netral, bukan nadanya menyerang ya, sinis apa, nggak boleh. Misalnya contoh misalnya, kami kecewa pernyataan menteri tersebut. Nah, kami kecewa itu berarti dia judulnya kami kecewa pernyataan menteri tersebut gitu, atau kurang ajar pernyataannya, lah itu judulnya kayak gitu. Kalau kita lihat di YouTube atau di koran-koran online sekarang mungkin banyak kayak gitu ya. Harusnya nggak boleh kayak gitu tuh. Media massa harusnya memberitahukan cara netral. Kemudian emosi itu ya timbul di pembaca, biarkan, bukan kita ya. Nah, kalau kita memberikan subjektif berarti kita sudah nggak objektif lagi ya. Kalau misalnya kurang ajar pernyataannya, lah dia sudah marah, ini nggak boleh kata-kata itu. Misalnya namanya menterinya itu misalnya Anton, Anton TD2, siapa yang berani menentangku, wah gitu misalnya ya kan, seperti itu. Terus kemudian judulnya pernyataan yang hal ini disayangkan keluar dari seorang pejabat publik, seperti itu nggak apa-apa karena kan sifatnya netral gitu, bukan sampai emosi atau sifatnya provokasi ya. Kemudian sampai pada karakter assassination itu sampai dibunuh karakternya. Misalnya ada seorang yang mengkritik misalnya ya, pemerintah sekarang banyak berhutang misalnya kayak gitu. Terus kemudian si media massa ini ya digunakan oleh pihak yang terus kemudian tidak melihat ucapannya yang tentang masalah hutang, tapi yang dimasalahkan dia, wah orang ini loh nggak pernah sholat misalnya, nggak pernah sholat, terus kemudian ngomong kayak gitu loh, padahal pernyataannya benar pada itu, tapi akhirnya karakternya yang dipermasalahkan gitu. Atau ini agak gitu ya, misalnya dia gundul kok melakukan, padahal gak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya, tapi itu yang kemudian dudal-ludal ya. Akhirnya orang itu malu sendiri kadang-kadang, wis gitu, berhenti. Ini yang nggak benar juga. Nah kalau kita lihat semua itu sebenarnya merupakan hak kita, hak sipil namanya ya, karena kebebasan mendapat informasi yang benar itu hak kita ya. Kewajiban kita ya sudah bayar pajak dan macam, tapi dari situ hak kita, saya ingin mendapat informasi yang benar ya. Ini sebenarnya kejadiannya kayak apa, misalnya kejadian Wadas itu yang benar kayak apa sih sebenarnya. Nah itu kita harusnya dapat informasi yang benar-benar netral ya. Itu ada banyak kasus yang merekam tentang pelanggaran hak sipil warga negara oleh pers yang diselesaikan melalui pemberitaan di Dewan Pers. Misalnya kasus ini tentara ya, Jenderal Jaya Suparman dan Insinyur Laksamana Soekardi. Insinyur Laksamana Soekardi waktu itu menteri, jenderal sama menteri ya, berseteru gitu. Kemudian ini contohnya adalah waktu itu Laksamana sebagai menteri ini seperti kayak kabur ya, diembuskan oleh pers. Pemberitaan demikian tanpa klarifikasi dari objek berita, apalagi pemberitaan tidak benar, maka hak-hak sipil warga negara dirugikan ya. Amir Samsudin, pengacaranya Laksamana, mengancam terhadap pers seyogyanya, jangan kalau memang dikatakan kabur itu buktinya apa gitu. Padahal menurut Laksamana, dari pihak Laksamana itu
mereka itu bukan kabur, karena memang ya ada dinas ke luar negeri dan macam-macam ya. Nah, kemudian ada lagi namanya korban kebebasan pers ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai victim. Victim itu korban ya. Viktimisasi pers dikenal dengan namanya korban tanpa adanya si pelaku. Jadi ada korban tapi nggak tahu siapa pelakunya, namanya victims without crimes ya. Ada korban tapi kriminalitasnya, perbuatannya ini nggak jelas ya, siapa yang melakukan nggak jelas ya, karena korban yang terjadi akibat adanya interrelationship atau dual relationship antara pemberitaan pers dengan masyarakat ya. Tapi mengatakan bahwa pers bisa dikategorikan sebagai pelaku invisible kriminal ya, melakukan kejahatan tapi nggak terlihat ya, dimana misalnya contoh pemberitaannya itu bisa merugikan masyarakat. Misalnya contoh beritanya itu bikin resah, misalnya contoh besok ada kiamat akan ada matahari menubruk ini, wah resah kan, wah resah ini. Nah, ini ada yang kemudian daripada kita nanti bingung nanti tercerai berai ya, terus matinya di mana-mana, kita bunuh diri bareng yang ngumpul di sini. Wah ini jadi korban tapi nggak bisa disalahkan siapa itu. Kemudian balas dendam, main hakim sendiri ya. Kemudian tanpa terasa takut dicap sebagai pelaku kriminal ya, karena tadi itu wartawan merasa kayak gitu nakut-nakutin ya. Ahli victimologi Schaeffer yang mengatakan bahwa diperlukan tanggung jawab fungsional yang jauh lebih besar dari sekedar tanggung jawab pers sebagai alat reformasi maupun demokrasi. Oke, yang terakhir ya, kebebasan pers dan hukum ya. Untuk melindungi hak sipil masyarakat, ancaman hukum perdana dan pidana terhadap pers merupakan hal yang wajar dan merupakan keharusan. Menurut pengacara Amir Samsudin, penyelesaian kasus sengketa dengan pemberitaan oleh Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang Pers bukanlah kewajiban undang-undang, sehingga pers tidak bisa melarang untuk datang ke pengadilan perdata atau pidana ya. Dunia pers tidak bisa mengklaim secara sepihak bahwa norma-norma KWWT merupakan norma hukum yang berlaku untuk semua sengketa pers ya, karena sengketa pers erat kaitannya dengan masyarakat umum ya. Jadi contoh ini adalah pers kebablasan ya. Kalau nggak salah sejak tadi nggak ada siup ya, banyak majalah-majalah yang istilahnya melanggar norma ya, terjemahan dari luar negeri. Kemudian sikap pers dan publik, gugatan terhadap kebebasan pers, masyarakat merasa dirugikan oleh pemberitaan media, maka perlu diwaspadai dengan lebih mawas diri. Oke teman-teman, demikian materi kita hari ini. Kita belajar tentang yang dinamakan sebagai kebebasan pers ya. Kenapa ada kaitannya seperti itu? Karena kemarin kita sudah belajar bahwa di dunia ini ada beberapa sistem, yang satu sangat bebas, yang satu sangat, tapi juga kita di tengah-tengah, tapi tengah-tengahnya ini ternyata nggak benar-benar bebas ya. Maka tadi kita belajar kebebasan pers itu sepertinya harusnya seperti apa, dan kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan pers kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang kebebasan pers. Nah nanti kita belajar, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana kalau ada kasus ya. Tadi kan bebas pers ya, dan kita nggak boleh melakukan intimidasi kalau misalnya wartawannya itu misalnya memberitakan yang nggak benar dan merugikan kita, dia kayak memfitnah gitu. Nah ini bagaimana? Padahal kan saya bilang nggak boleh misalnya wartawannya dipukulin ditatangi rumahnya, woi kon ngomong ngawur ya, awas ya besok kon nulis meneta gibeng. Nah, nggak boleh kayak gitu. Lah ini penyelesaian seperti apa? Di pertemuan berikutnya kita belajar harusnya seperti apa menurut aturan, menurut undang-undang ya, menurut undang-undang. Meskipun tadi saya bilang tadi itu nggak semuanya bisa menurut undang-undang itu tadi, maksudnya menurut apa yang diinginkan pers ya, karena terkait dengan masyarakat. Dan kalau kita lihat di kasus-kasus sekarang, ada kasus yang terkait dengan pers, kadang-kadang loh kok you the left loh
Ya, mohon maaf ya, kesenggol nggak tahu ya, mungkin tadi mati. Jadi kayak gitu teman-teman, di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kalau ada kasus-kasus terkait dengan pers. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya semua masuk ini, alhamdulillah. Semoga kalian sehat ya, Gumilang, dijaga kesehatannya. Jangan capek-capek dulu sekarang mungkin ya, jangan capek-capek dulu. Sampai benar-benar pulih, baru setelah itu eman ya, eman. Kalau sampai kamu berarti hampir sebulan 2 bulan ya? Sebulan enggak ya, Pak? Oke, berarti melewatkan 4-5 pertemuan mungkin. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan petang ini ya. Materinya semuanya sudah saya upload di Google Classroom, mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kayak Gumilang ini meskipun ketinggalan. Mau tanya. Ya. Saya belum join Google Class. Oh gitu. Nanti saya beritahu di Google di WhatsApp ya. Kamu sudah gabung di WhatsApp nggak? Belum, Pak. Jadi saya minta link aja, Pak. Loh, di WhatsApp rasanya kamu sudah saya masukkan itu kayaknya. Kamu nomormu baru Nggak ada HP, Pak. Hah? Nggak ada HP, Pak. Nggak ada HP. Oh gitu, sebentar. Kalau begitu langsung aja di sini saya berikan linknya Google Classroom. Lihatan di chatting. Ya, di chatting. Tinggal kamu ini. Nah ini tinggal kamu ini ya, klik ya. Nah ini Google Classroom. Oke, ada pertanyaan lain, Gumilang? Makasih, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan petang ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.